Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Presiden Joko Widodo ketika mengunjungi pabrik pengolahan porang di Madiun menyebut bahwa porang merupakan makanan sehat masa depan karena rendah gula serta dapat menjadi pengganti beras. Selain itu, porang juga merupakan potensi baru untuk kesejahteraan petani karena hasil panen yang melimpah serta harganya yang terus naik. Diharapkan tahun depan Indonesia sudah bisa menghasilkan beras dari tanaman porang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya datang ke Kabupaten Madiun untuk melihat pabrik pengolahan porang PT Asia Prima yang menurut saya dari pengolahan yang ada di PT Asia Prima ini memberikan nilai tambah yang baik, utamanya kepada petani. Saya tadi menanyakan per hektar bisa menghasilkan berapa ton, disampaikan bahwa 1 hektar bisa 15 sampai 20 ton. Kemudian hasilnya per musim tanam, di musim tanam pertama, itu bisa sampai 40 juta dalam kurun 8 bulan. Ini sebuah nilai yang sangat besar, pasarnya juga masih terbuka lebar, dan kita tahu porang ini akan menjadi makanan masa depan karena low kalori, low karbon, dan juga rendah kadar gula, bebas kadar gula. Sehingga saya kira ini menjadi makanan sehat ke depan. Ini juga bisa menjadi pengganti beras yang lebih sehat karena kadar gulanya sangat rendah. Dan saya tadi sudah menyampaikan kepada Menteri Pertanian untuk betul-betul kita seriusi komoditas baru ini, komoditas porang, dan kita harapkan kita akan tidak mengekspor porang dalam bentuk mentahan, tetapi seperti yang tadi kita lihat di sini, ini sudah setengah jadi, bisa jadi tepung, dan insya Allah nanti tahun depan sudah akan menjadi barang jadi, yaitu menjadi beras porang. Sebanyak 450.000 dosis vaksin AstraZeneca dari Belanda diterima oleh pemerintah Indonesia melalui jalur dose sharing. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyebutkan bahwa pengiriman dari Belanda ini merupakan yang pertama dari 3 juta dosis yang direncanakan tiba dari Belanda. Media, malam ini kita menerima 450.000 dosis vaksin AstraZeneca yang merupakan dose sharing dari pemerintah Belanda. Kedatangan vaksin AstraZeneca adalah pengiriman tahap pertama dari komitmen pemerintah Belanda untuk memberikan dukungan 3 juta dosis vaksin bagi Indonesia melalui mekanisme kerjasama bilateral
dose sharing mechanism. Pembicaraan mengenai dukungan vaksin ini saya bahas bersama dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Sigrid Kaag, dan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, di Den Haag 1 Juli 2021. Untuk itu, atas nama pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah Belanda atas dukungan dose sharing vaksin yang telah diberikan, serta kerjasama yang lebih erat ke depannya. Rekan-rekan media, pemerintah juga telah melakukan pembelian 1.560.780 dosis vaksin Pfizer yang telah tiba tadi siang, kemudian 567.500 dosis vaksin AstraZeneca, dan 5 juta vaksin Sinovac yang akan diterima besok. Pemerintah akan terus meningkatkan ikhtiar guna menjamin pasokan vaksin untuk kebutuhan rakyat Indonesia. Sekali lagi, mari kita dukung program vaksinasi agar kita bersama dapat keluar dari pandemi ini. Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Universitas Brawijaya melalui Badan Amil Zakat Infak dan Sodakoh atau Bazis UB menggagas beberapa program kemanusiaan. Salah satu program Bazis UB tersebut adalah Warung Berkah. Warung Berkah ini pun dikonsep dengan berjualan makanan, namun pembayaran dilakukan dengan seikhlasnya setiap hari Jumat di depan gedung Bazis, tepatnya di Jalan Veteran Malang. Program ini merupakan programnya Basis UB. Kami kan dari Basis UB, jadi setiap hari Jumat, setiap hari Jumat itu kami mengadakan warung berkah. Nah, warung berkah, jadi kita membelikan sejumlah paket makanan atau sarapan dan sebagainya itu yang dijual lagi kepada masyarakat yang sekitar dengan cara membayar seikhlasnya. Jadi tidak ada harga dari kami, mereka membayar seikhlasnya seperti itu. Sasaran kita diperuntukkan kepada masyarakat umum, masyarakat umum yang lewat di sekitar UB, karena pas kebetulan lokasi kami di Jalan Veteran sini, jadi siapa saja yang lewat dan membutuhkan, khususnya para teman-teman ojek dan sebagainya, ya saya kira memang cukup membantu untuk program itu. Program ini dilakukan oleh Basis UB itu sejak kurang lebih sekitar 5 bulan yang lalu, dan kita lakukan setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat mulai jam 8 sampai jam 12 maksimal jam 12. Program ini untuk sementara memang dilakukan di sekitar veteran sini, di gedung pintu gerbang Basis UB di Jalan Veteran sini, dekatnya BNI. Tujuannya memang untuk membantu masyarakat umum yang pertama. Yang kedua, tujuannya harapannya, karena konsep warung berkah ini kan selain kita memberikan atau menjual dengan harga yang murah, harapannya juga muncul kesadaran dari masyarakat untuk ikut membantu atau membantu untuk mempermudah, karena di sini ada juga yang mereka nitip uang dan sebagainya, terus ada juga yang memang membeli dengan harga yang mahal, dengan ikhlas memberikan uang lebih kepada kami untuk dititipkan minggu depannya seperti itu. Jadi kita belanjakan lagi untuk keperluan Jumat depannya seperti itu. Respon warga sekitar saya mungkin ya memang sangat bagus, responnya sangat bagus karena mereka merasa terbantu. Sekali lagi mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, mereka juga antusias untuk memberikan sumbangan dengan membeli harga di atas yang lebih banyak seperti itu. Jadi mereka ikut membantu sebetulnya dalam program Warung Berkah ini seperti itu. Harapannya program ini terus berjalan dan semakin antusias dari masyarakat untuk
Karena kami juga harapan kami tidak hanya menjual dengan harga murah. Harapan kami konsepnya kan nanti masyarakat juga muncul kesadaran dari masyarakat untuk berinfak, katakanlah mohon maaf, untuk berinfak dengan adanya warung berkah ini. Kelompok Tani Hutan Panderman Oro-Oro Ombo Batu raih penghargaan terbaik pertama Wana Lestari tingkat nasional 2021 untuk kategori kelompok tani hutan terbaik pertama. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nominator kategori kelompok tani hutan. Kelompok Konservasi Mandiri Sumatera Barat. KTH Sidomulyo 5 Lampung. KTH Nuraskia Jawa Barat. KTH Mitra Buana Tani Jawa Tengah. KTH Panderman Jawa Timur. KTH Alingpung, Kalimantan Selatan. Dan peringkat terbaik kedua diperoleh KTH Mitra Buana Tani Jawa Tengah. Dan tentunya terbaik pertama diberikan kepada KTH Panderman dari Jawa Timur. Selamat dan sukses kepada seluruh pemenang. Dan kepada Ibu Menteri saya mohon izin untuk kembali mengangkat plakat sebagai simbol penyerahan penghargaan dan hadiah. 3, 2, 1. Terima kasih Ibu Menteri untuk penghargaannya dan selamat sukses kepada seluruh pemenang atas capaiannya. Bapak Ibu hadirin yang telah berbahagia, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada KTH Panderman untuk mengikuti lomba Wana Lestari sampai masuk di nominator tingkat nasional. Sungguh rasa sukacita KTH Panderman di tengah pandemi COVID-19 dapat memberikan kontribusi pembangunan kehutanan dan turut membangun desa kami dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kami secara mandiri. Hal ini sangat diharapkan mampu menciptakan pemberdayaan masyarakat dan menumbuhkan ekonomi kreatif produktif. Bapak Ibu yang kami hormati, juara ataupun tidak bagi kami sudah masuk nominator tingkat nasional, ini sudah juara. Semoga area model konservasi edukasi atau AMP KTH Panderman semakin maju, semakin bermanfaat. Kami tetap kompak, komitmen, semangat, dan ikhlas. Rifa Nazihah, mahasiswi Fakultas Peternakan UB, terpilih menjadi Control Board di International Association of Students in Agricultural and Related Sciences atau IAAS World 2021. Rifa mengalahkan dua kandidat dari Peru dan Nepal dengan hasil suara 100%. Sebagai Control Board, Rifa akan bertanggung jawab perihal keanggotaan IAAS tiap negara serta memperbarui IAAS Constitution and Bylaws berdasarkan keputusan General Assembly. Saya Rifa Nazihah, bisa dipanggil Rifa. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Peternakan UB angkatan 2017. Dan saya sebenarnya mau mulai IAS dari awal saya memulai menjadi mahasiswa juga. Jadi waktu maba terus saya ikut kalau di UB itu namanya OHA ya, Open House UKM, dan saya nemuin IAS itu waktu itu Pak. Jadi saya pilih IAS itu karena basicnya saya dari peternakan, tapi saya kurang tahu nih kira-kira agriculture itu ngapain aja sih, atau kayak peternakan itu ngapain aja sih. Jadi maka dari itu saya mulai buat ikut IAS dari tingkat UB, LC UB, terus akhirnya tahun berikutnya saya coba buat ke tingkat regional, waktu itu jadi quality board. Terus tahun 2020 saya mencalonkan diri jadi regional director, dan waktu itu alhamdulillah saya keterima atau berhasil mendapatkan voting 100% dari semua negara yang ada di Asia Pasifik. Terus setelah itu setahun, saya bulan Agustus, Oktober daftar jadi quality board di tingkat IAS World. Jadi sambil jadi regional director, saya ikut jadi quality board juga di IAS World. Waktu itu saya jadi social media manager. Sampai sekarang sih sebenarnya, tapi sebentar lagi udah mau selesai.
Terus mungkin balik lagi ya, kira-kira IAS itu apa sih? Kan sebelum panjang nih. Jadi IAS itu sebenarnya organisasi tingkat mahasiswa yang ada di seluruh negara, di seluruh regional yang berdasarkan dari agriculture. Jadi buat teman-teman yang mungkin dari pertanian, peternakan, perikanan, bisa banget buat ikut IAS karena emang IAS itu bisa mewadahi kita semua. Dan kegiatannya sendiri buat di IAS Indonesia, terlebih di IAS LCUB ini banyak banget. Jadi waktu itu saya belajar untuk mengendarai traktor, terus juga pergi ke beberapa peternakan. Jadi ada kegiatan untuk mengunjungi peternakan, terus atau mungkin pertanian, terus ada juga kegiatan VCP, kegiatan besar yang dilakuin sama 11 lokal komite di IAS Indonesia. Dalam rangkaian PKKMB UB 2021 hari kedua, Kepala Perpustakaan Universitas Brawijaya, Dr. Johan A.E. Nur menyampaikan kepada mahasiswa baru bahwa perpustakaan UB termasuk salah satu perpustakaan terbaik di Indonesia. Mahasiswa UB pun bisa meminjam buku dengan jumlah maksimal 25 eksemplar. Sementara di masa pandemi ini, mahasiswa bisa meminjam buku atau juga dapat mengakses jurnal online melalui website lib.ub.ac.id. Perpustakaan itu salah satu unit pelaksana teknis yang tujuannya adalah untuk melayani ya, keperluan semua aktivitas akademika, dan memang sebagian besar adalah mahasiswa ya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pustaka adik-adik sekalian. Jadi alhamdulillah kita termasuk salah satu perpustakaan terbaik di Indonesia. Ya, jadi kita menjadi satu-satunya ya anggota Persatuan Perpustakaan di dunia. Ya, wakil dari Indonesia hanya UB saja, Perpustakaan UB. Kemudian dari sisi jam buka ya, untuk kondisi yang normal kita juga paling panjang karena di Indonesia ini jumlah perpustakaan yang membuka layanannya pada hari Minggu itu bisa dihitung dengan jari tangan, ya, bisa dihitung dengan jari tangan. Dari sekian ribu perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia, kita adalah salah satu dari, saya lupa terakhir berapa, tetapi jumlahnya masih di bawah 10 yang membuka layanan pada hari Minggu, ya, walaupun tidak full day. Kemudian dari sisi peminjaman adik-adik, ya, buku yang bisa dipinjam oleh adik-adik kita juga terbanyak di Indonesia. Adik-adik nanti bisa meminjam 25 eksemplar. Ya, kalau di tempat lain mungkin hanya 5 atau 7 maksimal, gitu kan. Di UB, adik-adik boleh meminjam 25 eksemplar sekali dalam satu pinjaman, ya, bukan sekali minjam, tapi akumulasi 25. Nah, oleh sebab itu adik-adik silakan nanti manfaatkan perpustakaan itu sebaik-baiknya.
Pada hari kedua pelaksanaan Raja Brawijaya PKKMB UB tahun 2021, home band dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB menampilkan lagu Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Ismail Marzuki secara virtual untuk peserta Abiyaksa 59. Dan ini dia home band virtual. Ada yang berbeda dari PKKMB Vokasi 2021 kali ini. Untuk membangkitkan semangat maba pada kegiatan PKKMB Vokasi, panitia menyiapkan sejumlah kegiatan interaktif. Salah satunya flash mob daring dengan maba Vokasi. PKKMB pada tahun ini itu kita melaksanakannya itu secara online gitu atau daring. Nah, untuk panitianya sendiri itu nanti semi online offline gitu. Jadi nanti ada yang datang langsung ke vokasi, ada yang melalui di rumah gitu. Soalnya ini ada keterbatasan di mana itu panitia nggak boleh datang secara semuanya gitu. Untuk panitianya sendiri itu sekitar 153 orang. Kemudian untuk konsepannya itu nanti sesuai dengan yang ada di rundown itu, nanti yang menarik dari kita itu nanti ada pembicara dari Direktur Vokasi dari Pak Wikan sama siapa itu yang materi kewirausahaan itu Ibu. Oke, untuk tahun ini itu yang bikin menarik dan bisa untuk membuatnya mahasiswa baru itu ikut gerak itu nanti ada yang namanya flash mob itu Bu. Jadi kita pandu di sana nanti di syuting gitu. Jadi dari mahasiswanya itu nanti bisa gerak gitu Bu. Terus sama ada yang namanya TikTok challenge. Jadi semua mahasiswa itu dibolehkan ikut, sama nanti ada panitia juga boleh ikut Ibu. Jadi nanti biar nggak bosen gitu Ibu.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.